بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Ustadz Manarul Hidayat, seorang Ustadz yang muda tentunya juga, tapi merupakan guru tahfiz anak-anak. Ini sangat luar biasa sekali, membuat mungkin saya yang usianya lebih senior dari beliau merasa kayaknya belum ada apa-apanya. Tapi ini sebuah rasa yang mungkin ditularkan oleh ayat yang dibaca, bahwa kita jangan menjadi orang yang merasa paling suci atau paling benar. Ini Masya Allah dari surat An-Najm ayat 32. Sesuai dengan surat ini, tentunya kita akan memberikan kesempatan kepada guru kita yang akan membahas mengenai surat An-Najm ayat 32. Kami persilakan kepada guru kita, kepada Ustadz Nawawi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Manarul Hidayah. Sebetulnya tadi mau baca murattal, tapi saya minta untuk baca qiraat, dan langgamnya itu langgam nahawan. Jadi kalau didengar begitu syahdu dan merdu. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Terima kasih. Ini kalau saya orang Betawi manggilnya Bang Ari Untung. Semoga hidupnya untung terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, para jamaah dan pemirsa iNews TV di mana saja berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Tentu sebagai manusia, kita ini enggak luput dari dosa. Pasti. Semua pernah melakukan yang namanya kesalahan dan dosa. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Ya pasti benar. Karena Nabi yang menyampaikan kullu bani Adam khata. Setiap kita ini punya salah. Pernah dosa, pernah salah. Siapa di sini yang nggak punya salah? Termasuk yang ngomong juga pernah salah, pernah dosa. Hari ini kita kelihatan baik di mata orang karena buruknya ditutupin sama Allah.
Hari ini kita kelihatan terhormat di mata orang karena hinanya kita ditutupin sama Allah. Hari ini kita merasa suci dan dinilai oleh orang ini suci. Kenapa? Karena dosa-dosa kita ditutupin sama Allah. Kalau mau dibuka, mungkin kira-kira dosa kita kalau kata orang Betawi mas setumbra. Banyak. Orang Cikarang bilang seabreg-abreg. Kalau mau dikumpulin kagak muat ini tempat sama dosa kita doang. Saking banyaknya dosa kita. Semua pernah punya dosa. Semua pernah punya salah. Karena ayat tadi yang dibaca, di akhir dikatakan Allah mengingatkan kepada kita. Jangan merasa sok suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan merasa sok suci karena Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Allah itu lebih tahu di antara kita yang paling bertakwa. Bahkan Allah tahu kita itu bukan cuman pada saat kita saat ini doang nih jadi manusia. Sebelum kita jadi manusia Allah udah tahu. Di ayat tadi disebutin juga sebelumnya. Pada saat kita masih jadi tanah tuh Allah udah tahu. Bahkan pada saat kita masih jadi janin di dalam perut ibu Allah udah tahu. Apalagi sekarang kita udah jadi manusia. Kapanpun dan dimanapun Allah tahu kita. Karenanya kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita lagi sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita lagi berdua, yang ketiga Allah. Kalau kita lagi bertiga, yang keempat Allah. Menghadirkan selalu Allah dalam hidup kita. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Jadi di sini jangan merasa sok suci, jangan merasa paling benar. Apalagi kadang-kadang merasa udah benar, merasa sering ibadah, kadang-kadang merendahkan orang yang nggak pernah mau ibadah. Nah ini nggak boleh. Orang yang rajin banget ibadahnya aja, ngajinya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, wah pokoknya udah keren banget dah ahli ibadah, terus merasa dirinya suci, itu nggak boleh. Apalagi kita nih yang jarang ibadah, sholat kadang bolong, ngaji juga kadang-kadang, terus merasa diri kita suci, lebih parah lagi itu dan lebih berbahaya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min. Jadi buat kita nggak ada yang merasa diri paling suci, nggak ada. Dulu ada cerita, mau nggak dengar ceritanya Bu? Ya yang mau 2 orang nih. Mau nggak dengar ceritanya? Ada 5. Ada 5. 5 ada. Nih saya cerita di sini doang nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ada kamera. Ada kamera ada ya. kamera. Dulu ada orang yang ahli ibadah dari Bani Israel, Guru. Bahkan ibadahnya sampai 500 tahun. Dahsyat ibadahnya, hebat banget ibadahnya. Saking hebatnya nih si ahli ibadah, itu sampai punya karomah. Setiap keluar rumah, itu awan, tahu awan, mayungi dia supaya terhindar dari terik matahari. Jadi kalau ini ahli ibadah jalan keluar rumah, itu awan langsung mayungi si ahli ibadah ini. Begitu di jalan, satu ketika papasan sama orang yang terkenal di kota itu ahli maksiat. Ini ahli ibadah sama ahli maksiat papasan ketemu. Begitu papasan apa yang terjadi? Dua-duanya buang muka. Dua-duanya buang muka. Tapi dengan niat yang beda. Karena ini si ahli ibadah merasa sering ibadah, merasa sering selalu dekat kepada Allah. Begitu ketemu sama si ahli maksiat, buang muka karena kesombongan. Nggak mau gua ngelihat ahli maksiat. Ngapain ngelihat ahli maksiat? Nih si ahli ibadah begitu, ngebuang muka karena kesombongan. Tapi si ahli maksiat, kenapa dia buang muka ketemu dengan ahli ibadah? Karena niat dia malu
Saya mah sering maksiat, saya mah ahli maksiat. Ketemu sama orang yang ahli ibadah, dia buang muka, malu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini si ahli ibadah sama si ahli maksiat sama-sama buang muka dengan niat yang beda. Si ahli ibadah buang muka karena kesombongan, si ahli maksiat buang muka karena malu. Akhirnya Allah hinakan si ahli ibadah dan Allah muliakan si ahli maksiat. Sehingga payung yang tadi memayungi si ahli ibadah berpindah memayungi si ahli maksiat. Jangan pernah merendahkan pendosa seolah-olah kita nggak pernah berbuat dosa. Betul? Karenanya bisa jadi orang yang ahli maksiat pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga karena bertaubat. Dan bisa jadi orang yang ahli ibadah suatu saat bisa jadi dia akan tersesat. Karenanya kita yang belum baik, insya Allah kita bisa menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Catat, orang yang baik itu bukan berarti orang yang nggak pernah melakukan kesalahan dan dosa, bukan. Orang yang baik juga pernah ngelakuin kesalahan dan dosa. Nabi yang nyampein, kullu bani Adam, semua anak Adam kita manusia pernah salah, pernah dosa. Jadi orang yang baik itu yang nggak pernah ngelakuin dosa, pernah ngelakuin dosa. Jadi buat kita yang pernah ngelakuin dosa, jangan khawatir. Insya Allah kita bisa jadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal, amin ya robbal, alamin. Yakin, percaya, kita yang pernah melakukan salah dan dosa akan menjadi orang yang baik di hadapan Allah ketika kita mengakui kesalahannya. Kemudian kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak baca istighfar atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Karenanya sering kita muhasabah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin baca istighfar ya Bu. Karena Nabi aja nih, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW yang jantungnya, hatinya dicuci 2 kali oleh malaikat Jibril, tiap hari masih istighfar 70 kali dalam riwayat. Kita yang hatinya penuh dengan kotoran, kapan kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jangan pernah meremehkan daripada istighfar ini. Berapa kali kita istighfar dalam sehari Bu? Ayo ditanya, diam aja ini. Berapa kali istighfar kita dalam sehari? Hah? Ya, makanya banyak-banyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ajak baca istighfar, mau? Saya mau ajak, mau nggak? Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbula, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat walaupun singkat, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sepertinya membuat kita jadi bertafakur ya. Apakah benar kita sering melakukan hal yang disebutkan sama Ustadz barusan ya? Tadi bilang, siapa di sini yang sering istighfar gitu? Berapa kali Bu? 200, langsung sombong Ustadz. Sekarang ada pertanyaan sepertinya. Kita akan kasih kesempatan untuk ibu yang sudah siap dengan pertanyaan. Monggo, dengan ibu siapa ini? Ibu Hilda dari Dubai Ustadz. Silahkan. Langsung dari Dubai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hilda, seperti tadi yang Bang Ari sudah beritahukan. Ya Pak Ustadz, seperti tadi yang Pak Ustadz, itu manusia itu kan tidak luput dari dosa dan kesalahan ya Pak Ustadz. Yang akan saya tanyakan di sini, apakah kita sebagai manusia ini bisa menjadi manusia yang suci sebenarnya gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bu Hilda ini kritis nih. Manusia nggak luput dari dosa, berarti kita tuh nggak bisa suci dong. Soalnya kan dosa melulu dikit-dikit nih. Nah, bagaimana Ustadz? Masuk akal juga sih Ustadz? Ya betul. Tadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita bisa
menjadi orang yang baik di mata Allah. Dan tadi saya sampaikan, orang yang baik di mata Allah bukan berarti orang yang nggak pernah ngelakuin salah dan dosa. Tapi kita bisa jadi orang baik di hadapan Allah ketika kita melakukan salah dan dosa, kemudian kita mau mengakui kesalahan dan dosa kita, kemudian bertobat kepada Allah, insya Allah kita mendapat predikat orang yang baik di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita bisa jadi orang yang suci. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan khawatir kita yang udah berbuat dosa dan salah, kalau kita ada itikat yang baik, kemudian kita mengakui kesalahan itu, dan kemudian kita mau bertobat kepada Allah, pintu taubat Allah maha luas. Sebagaimana yang disampaikan oleh tadi Ustadz Manarul Hidayah di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 32. Begitu. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Nasihatnya luar biasa ya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang selalu menuju ke arah yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk selalu beristighfar betul Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah pemirsa, tentunya juga segmen berikutnya juga ditunggu-tunggu, terutama untuk yang baru bergabung dan baru tahu acara ini. Karena di segmen berikutnya ada cara mudah untuk bisa mengaji secara singkat dan juga bahagia tentunya. Ada Ustadz Munawir Ngacir akan membimbing kita di Ngaji You, hanya di Cahaya Hati Indonesia.